Dan yang kami hormati ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis At-Taubah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu. Salam takzim kami haturkan kepada hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustaz Ahmad Falah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua RT 13 beserta jamaahnya yang alhamdulillah pada siang hari ini bertugas dan sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Semoga amal ibu-ibu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pula ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas kehadirannya di Masjid At-Taubah. Melakukan asroho terlebih dahulu yang akan dibimbing oleh Ibu Ismi. Padanya kami persilakan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
lemes banget ya. Mau tidur emangnya, pada ngantuk. Saya ulang saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang jawab salam saya Allah panjangkan umurnya, Allah baikkan rezekinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga yang menjawab salam saya dikumpulkan kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bi mudawwamati dzikri fi waqtil wahid. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati, mohon maaf saya diundang sampai detik ini. Tadi masih nanya, ini nama ustazah di sini siapa aja? Saya nggak kenal. Ini mohon maaf kepada para asatizah, baik yang duduk di depan maupun yang di belakang. Mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah dan muara itu tetap ta'awud saya kepada para asatizah sekalian. Dan yang saya hormati para tadi ada Ibu RT juga ya, pejabat setempat, pejabat daerah. Kita doakan semoga ini sedikit ilmu aja. Kalau Ibu RT atau Pak RT ini suka ngaji, insya Allah lingkungannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Maka kita doakan semoga pejabat-pejabat daerah kita semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para ibu-ibu majelis taklim, ini ada berapa majelis taklim? Apa yang satu dua ini aja? 5, ada dari berapa RT? 5 RT? 5 RT ya? Masya Allah. Ini kalau misalkan 5 RT segini banyak, harusnya nih di lingkungan dasar ini berarti adem nih. Harusnya, tapi sekarang adem sih ya? Ada nggak? Orang yang ibu pada ngaji semua. Jangan-jangan orang yang bilang lagi muji ibunya asik itu. Kalau saya itu hasilnya. Saya doakan semoga semua yang hadir di sini akan dikumpulkan kembali di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ada di perkenalan dulu. Masih ingat saya enggak? Kapan terakhir ketemu saya? Ada 3 tahun yang lalu ya. Nah? Idul Adha ya? Enggak pernah pembukaan juga di Islam itu pernah pembukaan juga terus kita 3 tahun. Idul Adha juga pernah di sini, Idul Fitri juga pernah di sini alhamdulillah, khutbah Jumat juga pernah di sini alhamdulillah. Jadi begini, mohon maaf. Ini kan kita lagi pembukaan ya. Lagi pembukaan. Sebelumnya liburnya karena apa? Liburnya karena apa? Ramadan. Ibu tahu nggak? Kalau lulus dari bulan suci Ramadan, harusnya ada yang berubah dari diri kita. Harusnya apa? Kita patokannya ke ayat aja nih. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan saya, ini kan Ramadan udah lewat, Syawal juga udah lewat, udah bertakwa belum? Nah, ini ibu yang umurnya 50 tahun, tadinya kan udah 25 tahun melewati Ramadan. Benar nggak? Yang umurnya 30 tahun minimal udah 10 tahun melewati Ramadan. Pertanyaannya, udah bertakwa belum? Bingung ya? Sekarang pertanyaan berikutnya, tolong jawab. Boleh nggak kita ngaku jadi orang bertakwa? Boleh nggak? Boleh nggak kita ngaku jadi orang bertakwa? Ini jawabnya pada ragu-ragu nih, bingung nih. Ini saya nanya beneran soalnya. 9 survei, boleh nggak kita ngaku jadi orang bertakwa? Boleh-boleh aja. Contoh sederhananya begini. Ada orang tiba-tiba datang ke rumah kita ngaku kalau dia orang pintar. Boleh nggak dia ngaku jadi orang pintar? Boleh. Ketika dia ngaku jadi orang pintar, kan harusnya indikatornya dipenuhi dulu tuh. Apa ciri-cirinya orang yang pintar tuh? Minimal lulus S3, pakar satu bidang, ngisi materi di mana-mana atau ngisi ceramah di mana-mana, dan itu kemudian ilmunya diakui. Minimal kayak begitu. Cuma pertanyaannya, ketika ada orang ngaku bahwa dia orang pintar, ada nggak yang lebih pintar dari dia? Banyak. Sama orang bertakwa juga begitu. Kalau ditanya, boleh nggak kita mengaku jadi orang bertakwa? Boleh. Cuma
terpenuhi nggak indikatornya? Kalau memang ciri-cirinya terpenuhi, kemudian kalau kita ngaku jadi orang bertakwa, ada nggak yang lebih bertakwa lagi dari kita? Banyak. Ini pantas nggak kita ngaku jadi orang bertakwa? Kurang pantas. Boleh tapi kurang pantas. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, di dalam Al-Quran, di dalam satu ayat, ini sebenarnya banyak ciri-ciri orang bertakwa, banyak banget. Dari sekian banyak ayat, saya sampaikan satu aja. Ada 3 nih cirinya. Kalau mau dicatat boleh, minimal dijadiin update status saja. Ya, di update status ciri-ciri orang yang beriman. Dan ini dicantumkan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Surah Al-Imran ayat 134. Bunyinya, ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Yang kedua nih, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini 3 ciri. Cuma di satu ayat. Kalau kita bisa penuhi satu aja, silahkan ngaku jadi orang bertakwa. Cuma kan masalahnya begini, saya mau tanya, kalau misalkan kita lagi belajar, yang paling gampang dikasih contoh apa cuma dijelasin doang? Yang paling gampang dikasih contoh apa dijelasin doang? Dikasih contoh. Ternyata kalau kita mau jadi orang bertakwa, kalau yang pertama nih, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ternyata ada contohnya. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata Islam mengajarkan kepada kita itu bukan cuma sekedar ayo sujud sama Allah, ayo kerjakan ini, kerjakan itu, enggak. Tapi selalu diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini. Kalau ada kan koleksi orang yang pertama begini, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau orang kaya punya duit banyak, sedekahnya banyak, wajar enggak? Sekali lagi saya tanya, punya duit banyak, orang kaya, sedekah banyak, wajar nggak? Wajar. Sekarang saya tanya pertanyaannya, orang miskin nggak punya duit, sedekahnya banyak, gila nggak? Nah, orang miskin nggak punya duit, tapi sedekahnya banyak, gila nggak? Luar? Ya. Ibu ngaji, ngomongin luar biasa. Coba tanya ke tetangga ibu yang nggak ngaji. Orang nggak punya duit, sedekahnya banyak, dibilangin luar biasa, gila orang. Nah, kalau di sini yang saya gambarkan adalah bukan masalah ketika seseorang bersedekah dalam keadaan lapang, tapi alladzina yunfiquna fid-dharra, yaitu orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sempit. Ada kisahnya. Dan ini disampaikan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tiba-tiba datang orang ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, asabanil jahil. Ya Rasulullah, saya lapar. Tiba-tiba ada orang datang ke hadapan Nabi ngomong, ya Rasulullah, saya lapar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan hadis yang dikatakan, fa arsala ila nisaihi, maka dikirimlah salah satu sahabatnya untuk datang ke rumah istri-istri Nabi. Ngapain? Nyari makan? Nyari. Yang terjadi adalah falam yajid indahunna syai'an. Ternyata di rumah istri-istri Nabi nggak ditemuin makanan. Pertanyaannya, berarti Nabi nyetok makanan nggak? Sekarang kita ngakunya umat Nabi Muhammad bukan? Iya, nyetok makanan nggak sekarang? Nggak ada larangan di dalam Islam buat nyetok makanan, kagak ada larangannya, nggak ada. Kalau mau nyetok makanan silahkan, tapi Nabi kita itu nggak pernah nyetok makanan. Gitu. Sampai nggak ada makanan di rumahnya. Maksudnya begini, mohon maaf, Bu, Ibu kalau misalkan nyetok makanan buat berapa hari biasanya? Buat seminggu. Pertanyaan berikutnya, selama nyetok makanan selama 1 minggu, ada nggak sayur-sayuran yang kebuang? Ada nggak cabai-cabean yang kebuang? Itu makanan yang kebuang akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi nggak pernah ngajarin buat nyetok makanan. Karena Nabi tahu kalau nyetok makanan bisa jadi mubah. Nah ini kita kagak tahu mau
Makanya jangan malas. Tuh kuncinya. Nabi nggak pernah nyetok makanan. Jadi sekali lagi, tolong pulang dari sini. Kalau mau merasa jadi orang yang bertakwa, jangan nyetok makanan kalau nggak perlu. Kalau nggak perlu. Apalagi mohon maaf, yang dibeli itu ikan segar dari pasar. Kira-kira dimasaknya berapa hari lagi? 3 hari. Pas dikeluarin dari freezer, itu ikan udah ciut, matanya udah mengkerut, akan kemerem. Itu tuh mata ikan. Dimasak nggak? Dimasak nggak? Beneran dimasak? Beneran dimasak? Setahu saya dibuang tuh, karena udah nggak fresh, rasanya udah nggak seger. Hati-hati tuh. Ikan yang dibuang, ayam yang kebuang, apalagi mohon maaf, yang suka sekali masak banyak. Jadi, yang suka sekali masak banyak. Sekali masak ayam opor misalkan 1 kilo atau 2 ekor, gitu. Pertimbangannya buat 3 kali makan. Ternyata makan berapa kali biasanya dalam waktu yang sama? 2 kali. Sisa kan? Sisanya taruh di mana? Di kulkas. Itu dia diam di kulkas itu opor sampai berapa hari dia diam di kulkas? Hah? Saran saya pribadi ya. Ini sudah lakuin di rumah alhamdulillah. Ibu kalau masak banyak kemudian bersisa, jangan taruh di kulkas, kasih ke tetangga. Oh betul. Kenapa tuh? Cuma ini masakan doang selama ini ya, nggak pernah dibagi. Oh, bikin rendang nih, katanya bikin rumah rendangnya. Ya Allah, sian banget. Kasih ke tetangga, demi Allah. Makanan yang ibu masak, kemudian nggak habis dan ibu berikan ke tetangga, Allah akan ganti 10 kali lipat. Allah akan ganti. Cuma kan masalahnya begitu, ada sisa, udah gitu pas mau dikasih ke tetangga, mikir dulu, dia juga gak pernah ngasih gue, tapi gue kasih dia. Ada yang berpikir kayak gitu. Tobat udah. Daripada itu makanan jadi dosa, mendingan kasih ke tetangga. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan hadisnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ala rajul yudhayyifu hadzal laila rahimahullah." Siapa di antara kalian yang mau menerima tamu ini, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqama rajulun minal ansar, maka bangunlah salah seorang dari kalangan Ansar dengan mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kan kita tahu nih, tamunya Rasul dalam keadaan apa? Tamunya Rasul dalam keadaan apa? Lapar. Harusnya yang menerima tamu punya banyak makanan atau enggak punya makanan? Harusnya punya banyak makanan karena tahu nih tamunya Rasul lapar. Tapi lihat lanjutan hadis bunyinya seperti apa? Fadzahaba ila ahli. Orang Ansar ini pulang ke rumahnya bertemu dengan keluarganya. Faqala li imra'ati, dan beliau berbicara kepada istrinya dengan mengatakan, "Dhaifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini ada tamunya Rasul. Ini ada tamunya Rasul. La tadkhirihi syai'an. Tolong jangan ada yang disimpan makanan di rumah. Keluarin semuanya. Tuh. Bayangin. Ini masalah keimanan nih. Sedekahnya masalah keimanan. Makanan jangan ada yang disimpan keluarin semuanya. Sekarang saya mau tanya, kita yang ngakunya umat Nabi Muhammad SAW dan selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada tamu datang ke rumah, kemudian ada makanan enak di dalam rumah, dikeluarin atau disimpan? Keluarin. Pegang omongannya ya, dikeluarin. Oke, kita bikin studi kasusnya, biar perasaannya tuh plong. Berarti mau tahu nih gimana sih gimana? Ibu berangkat ke pasar, ini studi kasus nih. Ibu berangkat ke pasar. Di pasar ibu beli ayam 2 kilo, beli rendang 1 kilo. Yang akan beli daging 1 kilo. Pulang ke rumah ayam dibikin diungkep, kemudian yang dagingnya dibikin rendang. Tiba-tiba ada tamu datang ke rumah, yang disediain ayam goreng apa rendang? Mana? Yang disediain ayam goreng apa rendang? Ayam gorengnya yang mana? Ya masa ayam goreng berapa lama sih bu? Ada tamu ya Allah. Berapa lama sih? Kasih dua-duanya. Suruh tamu ini mau makan yang mana? Ini kadang
daging daging ayam ada 2 kilo, rendang sekilo, rendang dikasih setengah kilo dong dikeluarin, biar makannya dibatasin. Jangan sampai kayak gitu, alhamdulillah. Bahkan begini, mohon maaf, kita studi kasus lagi. Ibu pernah tahu nggak di Holland Bakery itu ada kue di Ambon harganya 650.000. Tahu nggak? Saya baru tahu ini nih. Tahu? Di Holland Bakery. Di Holland Bakery itu ada di Ambon harganya 650.000. Kita baru beli, tiba-tiba tamu datang. Mohon maaf, yang disediain seperempatnya apa semuanya? Dipotong dulu seberapa, potong nih, sediain, apa langsung aja bawa kerdus-kerdusnya, potongin di depan dia gitu. Yang mana jawabnya? Iman kita segitu. Masih pelit kita. Ngaku bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan ibadahnya, tapi masalah sedekah pelit di hadapan Allah. Dan nanti disimpan, keluarin semua makanan yang ada di rumah. Mau enak mau nggak enak terserah. Biar tamunya yang pilih, itu seleranya dia. Kalau enak habis alhamdulillah, nggak enak juga nggak dimakan juga alhamdulillah. Serah kamu. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika suaminya bilang la tadkhili syai'an, ya udah mah keluarin semua makanan, jangan ada yang disimpan. Lihat respon istrinya. Waqala, lihat istrinya ngomong nih. Apa istrinya bilang? Wallahi, bersumpah sama Allah. Orang dulu kalau ngomong demi Allah itu artinya jujur apa bohong? Jujur. Kalau orang sekarang ngomong wallahi, jujur apa bohong? Jangan main-main sama kata Allah. Jangan pernah bersumpah atas nama Allah ketika berbohong, karena harus bayar kafarat. Nggak main-main. Kalau yang sampai detik ini pernah melakukan sumpah bawa nama Allah tapi dia berbohong, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya bayar kafarat. Harusnya kayak gitu. Kemudian ketika istri bilang wallahi, ya Allah Mas, demi Allah, ma ini illa qutus sebian. Kita nggak punya makanan Mas, ada cuma buat anak doang. Ini kita berdua aja nggak ada. Ada cuma buat anak. Lihat respon suaminya. Apa kata suaminya? Fa'idha arada sibyatul asya fanawwimihin. Ya udah mah, gini aja. Nanti kalau anaknya minta makan, tidurin aja. Gitu. Kalau anaknya minta makan tidurin. Tega nggak nih bapak? Tega nggak bapaknya? Tega. Tega. Masalahnya adalah, makanya saya selalu sampaikan di mana-mana. Antara suami dan istri, masalah sedekah itu harus memiliki kadar keimanan yang sama. Supaya apa? Supaya nggak ribut dalam rumah. Supaya nggak ribut. Kalau imannya sama, kemudian ketika anaknya minta makan disuruh tidurin, kalau imannya sama, kira-kira protes nggak? Istrinya protes nggak kalau imannya sama? Apa jawabannya di internetnya? Fa'alat, dikerjain, nggak protes, nggak ngedumel, nggak ngerendeng, dikerjain. Lah kita kalau ada makanan di rumah, ada tinggal satu biji nih, pilihannya mau kasih anak apa mau kasih ke suami kita. Kasihnya ke siapa? Anak. Tiba-tiba suami kita pulang bawa tamu. Kira-kira dikasih ke tamu apa diumpetin buat anak? Betul diumpetin buat anak ya. Akhirnya tamunya udah pak, beli aja nasi padang 10.000. Disuruh beli nasi padang 10.000. Karena begini, mohon maaf, kalau imannya nggak sama, ketika bersedekah ribut. Contoh begini, ibu punya suami ibu suka sedekah ke orang tuanya, itu nggak pernah ngomong sama ibu. Pertanyaannya, sakit hati? Suami ibu sedekah ke orang tuanya, tapi nggak pernah cerita sama ibu, sakit hati nggak? Yang enggak kalau tangan semua, yang enggak. Kalau suaminya sedekah ke orang tuanya, tapi nggak marah-marah, nggak sakit hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan beneran ya. Ini masalah gimana? Tak jadi bohongin lagi.
Enggak ya, yang angkat tangan, yang angkat tangan. Ngerasa bohong nggak? Banyak di masyarakat kita begitu. Ketika suaminya sedekah ke orang tuanya, ngasihnya nggak pakai ngomong, ngerasanya dibohongin. Pertanyaannya, mohon maaf, semenjak kapan ada anak taat sama orang tuanya cuma karena takut istrinya ngomel-ngomel karena ngasih uang ke orang tuanya terus dibilang bohong? Semenjak kapan beramal soleh dibilang bohong? Nggak ada. Itu karena pakai perasaan kita aja. Makanya butuh keimanan yang sama. Misalkan begini, tiba-tiba kita sebagai pasangannya, sebagai istrinya melihat mutasi rekening suami. Loh, ini kok setiap bulan keluar 500 nih. Nanya nggak? Nanya. Pak, ini 500 kamu kasih siapa? Oh, aku transfer ke mama. Kalau imannya nggak sama, marah nggak? Marah. Kok kamu mau kasih ke mama ngomong sama aku? Kok nggak diskusi dulu sama aku? Tapi kalau yang imannya sama, beda ceritanya. Sama-sama ngecek dokumentasi rekening, tiba-tiba kelihatan nih 500.000. Nanya ke suaminya, Pak, kamu transfer uang 500.000 setiap bulan ya? Iya. Ke siapa? Ke mama. Kok cuma 500.000? Kenapa nggak sejuta? Ada nggak istri begitu? Ada nggak? Di sini semua ya? Di sini semua insya Allah ya. Karena sekali lagi berat tuh demi Allah. Nggak mudah sedekahnya. Mungkin selama ini kita sedekah 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 masih ringan. Tapi kalau sedekahnya udah urusan keluarga, sedekahnya udah berkaitan dengan iman, itu berarti luar biasa. Jadi kalau kadang iman yang sama, itu insya Allah tak protes. Apa ada? Udah dikerjain gitu aja. Kemudian yang terakhir kita ceritakan, summa qadar rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, kedua orang ini, orang Ansar ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajiba Allahu azza wa jalla. Allah merasa takjub, Allah dhahika dan tersenyum bin fulanin wa fulana, karena kerjaannya si fulan dan fulana. Nggak punya makanan cuma buat anak, kemudian diberikan kepada tamunya. Itu buat Allah bangga. Walaupun tetangga kita bilang kita gila. Jadi patokannya di sini kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patokannya iman, bukan omongan tetangga. Apalagi kita mau korban nih. Dikit lagi mau korban. Insya Allah di sini saya yakin ini ibu-ibu di sini setiap tahun korban kan? Korban insya Allah ya. Setiap tahun korban. Kalau misalkan tahun ini ternyata Allah persempit rezeki, Allah batasin, tetap korban apa enggak? Tetap korban ya? Kalau bisa korban tuh. Cari gimana caranya. Ibu beli handphone buat anaknya, nggak punya duit, pinjam duit nggak? Beli buat anaknya, pinjam duit nggak? Enggak, ngumpulin. Oh, bagus begini nih. Saya kan nyari utang soalnya. Tapi kan kebanyakan di masyarakat kita begitu. Kalau nggak punya duit, mau beli handphone buat anaknya, nyicil. Sekarang ini korban, ibadahnya setahun sekali. Dan rutin tuh. Pertanyaannya, kita nabung nggak dari bulan tahun kemarin buat korban? Kalau nabung alhamdulillah, yang repot ya nabung. Udah dia bisa beli buat handphone anaknya berani nyicil, giliran korban berani nggak nyicil? Berani? Misalkan nih ada tetangga jualan kambing, harganya berapa? 3,5 juta. Ya udah Pak, gua nyicil ya setiap bulan 300.000. Berani? Apa nih? Susah, nggak masuk hitungan kita. Padahal itu mempertaruhkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kalau kita balik lagi ke ayat ini, sampai akhirnya turun ayat yang bunyinya wa anzalallahu azza wa jalla dalam surah Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih memperhatikan kebutuhan orang lain, yaitu orang-orang muhajirin, dibandingkan kepentingan diri mereka sendiri, yaitu orang-orang Ansar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari contoh ini, kita udah jadi orang pertama belum? Contoh tadi udah jadi orang pertama belum? Dikit lah kan? Dikit lah. Lu jadi nggak sempurna tuh itu kita. Ini yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah.
mampu menahan amarah. Pertanyaannya Bu, ini kan ibu udah melewati 20 kali Ramadan, ibu udah melewati 15 kali Ramadan. Harusnya ibu lebih sabar. Harusnya. Pertanyaannya, dari kemarin selesai Ramadan sampai sekarang ke pertengahan Zulqa'dah, pernah marah-marah nggak? Sering. Itu imannya kemana tuh? Kan di bulan Ramadan itu kita dididik bukan hanya untuk sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, nafsu amarah. Nah ini dari selesai Ramadan sampai sekarang pernah marah-marah nggak? Ngamuk-ngamuk? Marah aja ya? Marah aja. Itu kira-kira pas marah berasa mau ditahan apa dibiarin aja lepas gitu aja? Nah, ditahan-tahan marahnya apa dilepas gitu aja? Nah, udah karena marah-marah kalau marah emang ada tahan. Makanya di sini bahasanya wal kadhibina itu menahan amarah supaya nggak keluar. Analogi sederhananya begini tuh. Kalau ada orang tiba-tiba datang ke rumah kita, ngebakar rumah kita, habis pelakunya lagi. Pertanyaannya, yang kita lakukan pertama kali memadamkan api di rumah apa mengejar pelaku? Enggak apa-apa, rumahnya kebakaran. Ibu balik udah habis ke rumah tuh. Apa yang pertama kali kita lakukan? Kebiasaannya adalah memadamkan api. Sama orang marah juga begitu. Kalau tiba-tiba ada tetangga datang ke hadapan kita, caci maki kita, kebakar nggak hati? Kebakar nggak? Pertanyaannya, langkah selanjutnya, madamin apinya dulu yang di dalam hati, atau langsung kejar pelakunya kita caci maki? Ada dulu yang kita lakukan. Caci maki dulu. Dan lucunya mohon maaf Bu, mohon maaf banget. Berapa banyak ibu-ibu yang ada di Indonesia ketika mereka berani caci maki saudaranya, mereka bangga dengan pujian itu. Tuh kemarin tuh sendiri tuh iso banget ngomongin gua caci maki tuh. Loh, bangga marah-marah orang. La ilaha illallah. Ini masalah iman nih. Masalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada contohnya lagi. Nah, sekarang kita belajar dari contoh. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan syaffa'a Abu Bakar. Datang seseorang menghadap Sayyidina Abu Bakar, dan ini Sayyidina Abu Bakar dicaci maki. Ya, Sayyidina Abu Bakar dicaci maki. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjadi. Pada saat yang sama Rasulullah duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar ketika dicaci maki diam saja, maka dilanjutkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassam." So, ketika Sayyidina Abu Bakar duduk dicaci maki dan diam saja, itu Rasulullah merasa takjub dan bangga. Dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Maka Bu, kalau ibu lagi dicaci maki, kalau ibu lagi kondisi hatinya lagi panas, solusinya yang pertama satu, diam. Dulu diam. Suami bikin kita sakit hati, nyerocos dulu apa diem dulu? Nyerocos dulu apa diem dulu? Nyerocos dulu baru diem. Bisa begitu tuh. Anak pulang ke rumah, bertingkah di rumah. Anak kita sendiri, kita yang lahirin, bertingkah di rumah. Pas kita lagi marah, diem dulu apa nyerocos dulu? Nyerocos dulu baru diem. Ini masalah. Terbalik, Nabi gak pernah ngajarin kayak begitu. Kalau lagi marah, yang pertama kali harus dilakukan adalah diam. Ini yang pertama kali. Kemudian, falamma akbar. Nanti ketika orang yang caci maki gak berhenti, kan namanya kalau orang marah, kira-kira berhenti gak dia kalau lagi marah, kalau udah ngomong? Ibu-ibu dah, Bu, ibu dah lagi marah nih, udah mulai ngomong, bisa gak tiba-tiba berhenti? Hah? Bisa gak tiba-tiba berhenti? Enggak, berhentinya kalau bensinnya habis. Tuh, babin. Kalau udah tenggorokan panas, baru diem. Kalau udah merasa aus, baru diem. Atau udah keluar semua, baru diem. Bensinnya habis, baru diem. Nah, ini orang udah gitu. Kalau maaf dong, ngomong aja nggak berhenti. Ternyata ada mulai perasaan sakit hati Sayyidina Abu Bakar. Rauta alaihi wa dibalas sama Sayyidina Abu Bakar. Cuma
cuma dibalasnya dikit, enggak banyak. Rota ini Pak Jokowi, cuma sebagian doang, sebagian kecil, dibalas sama orang itu. Yang terjadi adalah faqatiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah marah dengan kerjaannya Sayyidina Abu Bakar karena membalas omongan orang tersebut. Waqama, dan Rasulullah pergi. Bukan cuma sebentar doang, ikut dan langsung pergi. Kemudian di dalam hadis ini diceritakan, falahiqahu Abu Bakr. Ketika Nabi pergi, ditinggal itu orang yang caci maki dia, Sayyidina Abu Bakar langsung menemui Rasulullah. Faqala, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana yasumuni wa tajalisun." Ketika aku dicaci maki ya Rasulullah dan aku diam saja, engkau duduk dengan tenang. Engkau diam saja, engkau biasa saja. Falamma radatu alaihi wa taquliyallah tawakkutta. Tapi kenapa ya Rasulullah? Ketika aku membalas sedikit saja dari omongannya, engkau marah dan engkau pergi. Ngebalas begini, sederhananya begini, misalkan di tengah jalan tiba-tiba nggak sengaja diserempet atau keserempet, gitu. Itu biasanya kan kalau kayak begitu dicaci maki nggak begitu? Caci maki bang, dasar nggak punya mata. Kita balas ya? Kita balas ya? Kalau yang mentalnya nggak ada nggak dibalas tuh, diem aja daripada ribut. Cuma yang mentalnya kuat itu biasanya langsung caci maki balik. Cuma begini doang, dasar nggak punya mata. Lo yang nggak punya mata, gitu kan? Gitu. Dasar nggak punya otak, lo yang nggak punya otak. Bisa begitu tuh. Cuma dikit doang ngebalasnya, nggak banyak, gitu. Cuma segitu doang. Tapi Rasulullah marah dan pergi. Apalagi kalau lagi marah nyerocosnya nggak berhenti. Dia menjadi masalah. Sedikit aja Rasul marah, apalagi kalau banyak. Nah kemudian dilanjutkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka." Wahai Sayyidina Abu Bakar, ketika kamu kondisinya lagi diam aja tadi, ketika dicaci maki, itu ada malaikat yang membalas omongan orang tersebut, membela kamu di belakang kamu ada malaikat. Contohnya begini sederhananya, ibu lagi debat, gitu, di pinggir jalan. Tiba-tiba ini orang yang nggak sengaja keserempet atau nyerempet, tiba-tiba langsung ngomong begini. Ini kan kalau ibu begini ya, mohon maaf banget. Kan kalau ibu biasanya kalau naik motor, saya kanan beloknya ke kiri, begitu ya? Bisa begitu. Tahu nih, 1 meter lagi harusnya belok ke kiri, posisinya di mana? Kanan. Kan biasanya memang begitu tuh. Yang kesel kan pengendara lain biasanya ya, gitu. Abis mohon maaf, ini saya harus contohin. Misalkan tiba-tiba pengendara itu bilang dasar bego, misalkan. Tapi kita sabar, kita diem aja karena kita tahu kita yang salah. Itu di belakang kita ada malaikat yang bilang, lu yang bego. Enak gak dibeli malaikat? Enak gak? Enak. Cuma masalahnya mohon maaf, ketika kita dicaci maki oleh orang lain, itu kita mendem apa sabar? Ini pertanyaannya nih, mendem apa sabar? Sabar itu gini, as-sabru inda sabbatul ula. Sabar itu ketika kita dihantam sama hantaman yang pertama, kita langsung maafin. Itu sabar. Tapi kalau mendem, biasanya di mulut doang. Gua sabarin aja tuh orang, tapi di sini kerabat. Mendem tuh. Hati-hati, jangan sampai lihat. Nah kemudian dilanjutkan lagi tadi dikatakan, falamma radatta alaihi ba'da qawli. Tapi kamu tahu nggak sejarah gua? Ketika kamu membalas sedikit dari omongan tersebut, waqa'a syaitan. Datanglah syaitan, falam akun yaqudu ma syaitan. Dan aku tidak akan pernah duduk dengan syaitan. Bayangin. Cuma kebalas sedikit yang datang setan. Makanya saya selalu bilang, mohon maaf, ini saya selalu bilang ke bapak-bapak, biasanya kajian bapak-bapak. Saya selalu bilang, Pak, kalau istri udah mulai marah-marah di rumah, kemudian udah mulai nyerocos nggak berhenti-berhenti, tugas bapak cuma satu, dia. Kenapa? Karena kalau pasangan kita lagi marah, itu kuping kanan, kiri, kepala, mulut, itu semuanya digantungin sama setan semua tuh. Dan gak akan pernah berhenti, gak akan. Apalagi mohon maaf, pernah nggak ibu nih lagi marah, dosa kamu begini, kamu punya otak begini, kamu begini, kenapa begitu? Tiba-tiba semuanya bilang, sabar Pak, berhenti kan? Berhenti apa makin marah? Makin marah. Makanya saya bilang
Ini kan kesalahan apa namanya? Kesalahan suami ini cuma satu. Pertanyaannya, ketika lagi marah, kemudian suami ini nyeletuk, masalahnya suami dibahas nggak? Kesalahan suami yang lalu 3 tahun yang lalu dibahas nggak? Emang masih dikerjain? Kenapa dibahas? Setan lu, setan. Ya Allah, itu setan sengaja bisikin kuping kita supaya ngebahas kesalahan pasangan kita yang lalu-lalu. Jadi misalnya udah selesai ngomongnya, ingat gak 3 tahun yang lalu dia pernah begitu, langsung kau ingat apa? 3 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau dalam kondisi marah, ketika ada menghadapi orang yang marah, yang pertama harus kita lakukan adalah diam. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa insya Allah. Ini mau dicatat nih. Ada 4 hal. Kalau kita dalam kondisi marah, dia harus belajarkan 4 hal ini bisa meredam amarah kita. Pertama, kalau kita dalam kondisi marah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membaca i'adah. Apa i'adah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kalau orang lagi marah, yang bisikin siapa? Setan. Nah, kalau lagi marah dibisikin setan, maka yang pertama kali harus dibaca adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertanyaannya, ibu kalau lagi marah yang dibaca i'adah apa istighfar? Istighfar. Ini mohon maaf, pantas saja ibu baca istighfar itu nggak pernah tenang hatinya. Karena apa? Karena nggak berlindung dari godaan syaitan itu. Apalagi mohon maaf banget, kita kalau berzikir kepada Allah harusnya dengan hati yang tenang tumanina, apa pakai kondisi yang marah-marah? Harusnya dengan lagi marah nih, harusnya kan astagfirullahaladzim, harusnya begitu ya. Tapi kalau di kondisi marah, istighfar gimana? Astagfirullahaladzim. Begitu nggak? Begitu nggak? Baca istighfarnya begitu nggak? Kira-kira kalau istighfarnya sambil marah, bisa tenang nggak hatinya? Bisa. Susah, lama gitu. Apalagi baca syahadat saking keselnya, baca syahadat saking keselnya, tuh seakan-akan yang mau mati hari itu dulu. La ilaha illallah. Gitu. Gimana mau tenang hati ketika berzikir kepada Allah? Itu pakai ditekan kayak begitu. Kayak gitu. Maka yang pertama harus dilakukan adalah baca i'adah. Setelahnya mau baca istighfar, silahkan. Setelahnya mau mau bikin-bikin yang lain juga, silahkan, tidak ada masalah. Yang pertama, kalau setelah baca i'adah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang kedua adalah untuk diam. Kalau lagi marah disuruh diam. Suami melakukan salah, kita mau ngomong, diam dulu. Anak pulang ke rumah bertingkah, diam dulu, jangan langsung ngomong. Karena kebanyakan kalau orang dalam kondisi marah, kemudian dia berbicara, maka yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Apalagi begini, mohon maaf, ada anak nih bertingkah di rumah. Pernah enggak nyumpain anaknya? Dasar boknyok otak, pernah ngomong gitu ke anaknya? Pernah enggak? Yang pernah hati-hati, perbanyak istighfar. Misalkan nih, mohon maaf, anaknya di rumah bertingkah, dikasih tahu nggak mau, dikasih tahu nggak bisa, sampai dia keluar dari ucapan emaknya, susah banget sih dibilangin. Susah banget ini dibilangin. Yang ngomong siapa? Ibunya. Ucapan seorang ibu diaminkan nggak sama malaikat? Kalau diaminkan
lebaran ubun-ubun jadi panas. Pernah nggak rasanya itu? Nah, kalau pernah, cepet-cepet wudhu, cepet-cepet ambil air wudhu. Bacain ayat udah, diem udah, ambil air wudhu udah tenang belum? Udah tenang belum? Reda ya, tapi belum hilang. Sudah ada? Sudah ada. Cara keempat adalah yang terakhir, faliyat turkiya. Kalau tiga ini udah dilakukan dan hatinya belum tenang, rebahan, tidur. Rebahan tidur sebentar. Karena kebanyakan di masyarakat kita, mohon maaf Bu, kalau dalam kondisi marah, bacain aja enggak, diem kagak, ambil ngomong kagak, langsung tidur. Bangun, kira-kira masih keinget nggak kesalahan pasangan kita? Masih keinget nggak kesalahan anak kita? Masih ingat nggak kesalahan ipar kita? Masih, karena stepnya nggak dilakuin tuh. Makanya kalau hati mau tenang, kerjain empat itu tuh. Bacain aja dulu, diem, jangan komentar. Yang ketika ambil air wudhu, tidur. Kerjain dulu itu. Kalau itu udah dikerjain, insya Allah bangun tidur hatinya udah tenang. Insya Allah. Nah, ma'asyarakat muslimin terakhir rahimahullah. Ini udah 45 menit saya ngomong. Udah jam apa namanya? Udah jam 2:11, hampir 2:15. Cukup kali ya? Cukup ya. Nanti kalau ada satu apa namanya ciri lagi itu walafina jelas, memaafkan orang lain. Tadi contoh kita bahas di pertemuan berikutnya lagi nanti. Insya Allah. Baik, di sini biasanya ada tanya jawab enggak? Enggak ada. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dan saya bisa bantu insya Allah. Oke. Silakan para ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Foto saja. Silakan. Misalkan ibu Foto. kalau ada orang nih mau memberikan makanan tapi kalau sisa terus bisa jadi pahala nggak kalau dia udah nggak doyan kayak gitu? Jadi pahala nggak kalau si makanan udah nggak doyan? Ini pertanyaannya menarik nih. Kita ngasih makanan yang kita nggak suka, gitu. Misalkan kita dibawain biskuit nih, kan lagi lebaran kemarin pasti kan bawa gawat tuh ya. Karena ada gawat yang kita nggak suka tuh. Dikasih lagi ke orang nggak? Dikasih lagi ke orang nggak? Biasanya dikasih lagi ke orang. Pertanyaannya ada pahalanya nggak? Insya Allah tetap ada. Insya Allah tetap ada. Karena kita menghindari sifat israf dan takdir. Gitu. Kita menghindari sifat israf dan takdir. Pahalanya sebanyak apa? Wallahu a'lam. Itu cuma Allah yang tahu. Tapi kalau ditanya apa namanya ada pahalanya apa enggak, insya Allah tetap ada. Besar kecilnya itu hak prerogatif Allah dan kita nggak bisa apa namanya ngatur sebanyak apa pahala yang kita minta. Itu kembali ke masalah besarnya pahala dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ada lagi? Begini Pak Ustaz, masalah sedekah, manakah yang harus diutamakan antara tetangga dekat atau saudara? Baik. Bismillah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak-hak saudara kalian. Maka yang harus kita perhatikan di sini adalah harta yang kita miliki hari ini tidak 100% milik kita. Ada hak orang lain di sana. Wa atidal qurba haqqahu, maka berikanlah hak-hak saudara kalian. Dan ini pendapat saya pribadi. Saya kalau sedekah itu saya bagi ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ini saya pribadi. Saya bagi ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ring 1-nya siapa? Ring 1-nya adalah orang tua, istri, pasangan, anak, orang tua, mertua, saudara kandung, keponakan langsung. Itu ring 1 tuh. Gitu. Orang tua, mertua, pasangan, anak, saudara kandung, keponakan dari saudara kandung. Itu yang pertama. Atau ipar dari saudara kandung. Ini yang pertama. Yang kedua, ribuannya di mata saya. Om, tante, sepupu, keponakan dari sepupu, atau saudara-saudara dari kakek, saudara-saudara dari nenek. Udah mulai agak jauh tuh. Sepupu. Itu ring kedua. Ring ketiga itu tetangga. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Yang itu.
Yang keempat terserah siapa aja. Nah kebiasaan kita kalau sedekah kering 1 2 apa langsung lompat kering 4. Kalau kita biasa itu sedekah, itu kebanyakan kalau saya tanya langsung lompat ke kering 4. Udah sedekah siapa aja. Gitu. Padahal ada saudaranya yang nggak mampu. Dan lucunya, mohon maaf, kebanyakan dari kita nggak mau sedekah ke saudaranya gara-gara benci sama saudaranya. Benar apa enggak? Kebanyakan begitu tuh. Nggak mau sedekah ke saudaranya gara-gara benci sama saudaranya. Bu, saya kasih tahu ya, nih. Satu-satunya cara, bukan satu-satunya maksudnya, ini yang saya lakukan. Satu-satunya cara yang saya lakukan agar hati-hati saudara-saudara saya bisa lembut, supaya mereka bisa terima saya apa adanya, itu sedekah ke mereka. Bayangin, sedekah ke mereka. Ibu pernah nggak nyobain? Ada ipar atau ada saudara kandung yang berantem sama kita karena salah paham, tapi kita sering sedekah ke dia. Pernah nggak terjadi? Pernah nggak? Cobain Bu, cobain. Gitu. Nyesel, beneran. Nyesel. Itu awal-awal begitu. Tapi kalau iman kita udah terbentuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ketika ketemu saudara yang nyakitin kita dan kita tetap sedekah ke mereka, insya Allah itu yang Allah ubah tuh hati mereka. Allah yang ubah, bukan kita. Kebiasaan di masyarakat kita, kalau ada ipar, ada saudara, ada sepupu, ada tetangga yang gak cocok sama kita dan dinasehatin apa diomongin? Dinasehatin apa diomongin? Ada di saudara kita nih, akhlaknya mau ngomong, nauzubillah dan sebagainya. Nah itu ketika kita tahu ada saudara kayak gitu, itu kita nasehatin langsung apa kita ribahin? Biasanya ribahin. Pertanyaan saya Bu, mohon maaf, ibu ngomongin saudara ibu, sampai mulut ibu berbusa, berubah nggak? Nggak berubah. Sedangkan yang bisa merubah hati saudara ibu itu Allah. Nah gimana caranya supaya Allah bisa merubah hati saudara ibu? Sedekah ke dia. Sedekah. Saya udah lakuin. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Dan butuh waktu lama dan butuh kadar keimanan yang luar biasa. Soalnya begini, pernah sekali waktu begini, saya sedekah ke saudara saya, gitu. Sedekah ke saudara saya. Dan emang kondisinya nggak terlalu apa, gitu. Saya sedekah ke saudara. Ini ketika sedekah ke saudara, nggak lama kemudian nyakitin, muncul tuh perasaan nyesel. Oh gitu kemarin mau nggak usah kasih lah. Muncul tuh perasaan kayak gitu. Apakah berhenti saya sedekah di situ? Enggak, saya lanjutin lagi. Saya lanjutin lagi, dan alhamdulillah sampai titik tertentu Allah ubah, Allah buka hatinya. Dan sekarang saya akrab dengan beliau. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada saudara kalau ditanya tadi mana yang didahulukan, ini saya pribadi ya, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Tapi kalau misalkan ada saudara kita yang apalagi begini, ibu punya nggak saudara masih muda, kuat, tapi nggak kerja, miskin lagi? Ada nggak? Ada ya? Pertanyaannya, ibu pernah nggak sedekah ke dia? Pernah nggak? Pernah. Sedekahnya rutin apa sesekali doang? Kalau ada rezeki, kasih. Kalau nggak ada, nggak kasih. Tapi kebanyakan dari kita, kalau mau kasih ke saudara kita yang tahu dia masih muda, kuat, bisa kerja, kena malas aja, kira-kira ikhlas nggak sedekahnya? Ikhlas nggak sedekahnya? Saya kasih tahu ya, kalau kita balik lagi ke ayat tadi, kalau kita punya saudara malas kerja, tugas kita cuma satu, penuhi kebutuhannya. Penuhi. Pasti ibu-ibu protes, lah aku nggak mendidik kan, bener kan? Oh nggak mendidik kalau kayak gitu, enak dia dong kalau kayak gitu. Bu, yang merubah hati saudara ibu supaya rajin kerja, ibu apa Allah? Ibu omongin tuh saudara ibu yang malas kerja, sampai ibu mati, kira-kira jadi rajin kerja nggak? Ada. Sedekah ya, itu tugas kita. Karena kita nggak pernah tahu sedekah keberapa yang kita berikan kepada saudara kita yang malas kerja, kemudian Allah bukakan hatinya, sampai akhirnya dia rasa malu. Masa iya saya dikasih bulanan terus sama saudara saya, nggak enak kan? Gitu.
saudara kalau bisa, kecuali kalau makanan. Kan kalau makanan nggak mungkin kejadian jauh kan, gitu. Yaudah dekat-dekat aja dulu, gitu. Misalkan tetangga atau saudara kita yang dekat rumah. Kalau misalkan uang, cari dulu saudara kita. Mau itu ipar, ipar, sepupu atau siapapun itu baru jadi tetangga. Oh, baik. Cukup? Ada lagi? Ada lagi Ibu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau bertanya mengenai berkaitan juga dengan kegiatan besok Idul Adha. Mau dijelaskan secara fikih yang jelas mengenai dahulukan mana akikah atau kurban bagi seseorang yang belum akikah. Mau dijelaskan secara jelasnya dengan fikih yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Bismillah. Pertanyaannya, mana yang didahulukan? Akikah atau Idul Adha atau kurban? Begini, kita baca secara hukum dulu. Akikah itu hukumnya hanya di mukallaf, gitu, mukallaf. Jadi yang diberikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya orang tuanya, bukan si anak. Gitu. Bukan si anak. Ini mazhab yang saya pakai, mazhabnya Imam Syafi'i. Bukannya si anak. Jadi kalau orang tua ketika melahirkan anak, kemudian pada saat itu orang tuanya tidak punya harta, belum memiliki harta, belum cukup harta untuk akikah, maka gugur kewajiban untuk akikah. Selesai. Sampai situ aja tuh. Jadi kalau maksain, gara-gara anak udah mampu, gajinya gede, udah deh kamu akikah ini kamu sendiri aja. Itu saya secara pribadi pakai pendapat yang gak usah. Gitu. Karena saya mubazir, dan saya. Gitu. Jadi kalau mana yang didahulukan, kalau misalkan antara kurban, misalkan kayak saya nih, saya baru melahirkan anak, istri saya baru melahirkan anak kemarin. Itu kan berarti harus akikah tuh. Pas banget momennya dekat-dekat Idul Adha. Mana yang didahulukan, akikah atau Idul Adha? Maka akikah didahulukan. Gitu. Daripada kurban. Kalau ada rezekinya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada rezekinya, sekali lagi hukumnya jadi hilang, tidak wajib lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum kurban. Jadi hukum kurban ini dari 4 mazhab itu punya standar yang berbeda-beda. Gitu. Pada dasarnya kurban itu wajib. Pada dasarnya, gitu. Karena dihitung dengan harta. Contoh, misalkan ada satu mazhab yang mengatakan bahwa kalau kita punya harta 86 juta nganggur, itu setara dengan nisab zakat emas tuh. 86 juta nganggur, maka dia wajib kurban. Sedangkan kalau Imam Syafi'i begini cara hitungnya. Di luar dari kebutuhan hari raya Idul Adha tanggal 10 dan ayam tasyrik 3 hari ke depan, jadi 4 hari itu ya. Kalau ada dihitung ada sisa dari keperluan 4 hari ini dan ternyata hitungannya bisa kurban, maka diwajibkan untuk kurban. Hitungan caranya gimana? Misalkan begini. Kita punya uang di ATM 5 juta. Punya uang 5 juta. Pas hari tasyrik kan dihitung tuh, 1 hari keperluan kita berapa? Buat makan, bensin, makan segala macam berapa tuh? 1 hari. Bulatin aja, 2,5 ya. 2,5. Anggap 2,5 1 hari. Berarti kan 2,5 dikali tanggal 10, 11, 12, 13 kali 4 tuh. 250.000 dikali 4 berapa? Dikali 4 hari. 1 juta. Di ATM kita itu ada 5 juta. Dikurangi keperluan 4 hari 1 juta, sisanya berapa? 4 juta. 4 juta bisa nggak buat korban? Bisa, maka wajib buat korban. Maka wajib untuk korban. Kenapa sampai segitunya? Karena begini, mohon maaf, ini buat melatih kita, supaya tahu diri di hadapan Allah. Supaya tahu diri di hadapan Allah. Itu waktu awal nikah rezekinya sebanyak ini enggak? Waktu awal nikah sebanyak ini enggak? Enggak. Pas punya anak mulai nambah enggak rezekinya? Nambah anak lagi mulai nambah enggak rezekinya? Nambah. Itu mulai tua makin banyak enggak hartanya? Pertanyaannya, setiap tahun kurban enggak? Setiap tahun kurban enggak? Ibu yang aku sendiri itu ya, dari awal nikah sampai sekarang hartanya nambah terus apa kurang?
Jadi kurban itu biar kita sadar, biar tahu diri. Jadi walaupun sifatnya sunnah, tapi sunnah yang sangat amat dianjurkan. Gitu. Sunnah yang sangat amat dianjurkan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, akikah dulu atau kurban dulu? Kalau misalkan pas di hari ke-7 dan ada rezekinya, akikah dulu. Tapi kalau udah lebih dari waktunya, udah lebih dari 7 hari, 14 hari atau 21 hari, maka tidak wajib lagi untuk akikah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin selanjutnya langsung doa penutup. Di sini banyak orang tua. Saya berharapnya orang tua yang di sini doain saya sebagai anaknya, biar istiqomah di dalam Allah insyaallah. Saya minta doanya sama ustazah di sini yang dituakan, sesepuh untuk mendoakan saya, biar saya juga biar istiqomah. Mohon pada Ibu Tobi. Saya kalau di majelis taklim nenek-nenek, saya bukan nenek-nenek, enggak. Ini pada umumnya begini. Saya di Jakarta itu kurang lebih pegang sekitar 8 majelis taklim, alhamdulillah. Kurang lebihnya alhamdulillah. 3 diantaranya bapak-bapak dan 4 diantaranya nenek-nenek. Gitu. Jadi kalau lagi doa saya nggak pernah mau. Gitu. Saya nggak pernah mau, kenapa? Karena saya masih bergantung dengan doa-doa orang-orang yang soleh, yang umurnya jauh lebih tua dari saya, ibadahnya jauh lebih banyak dari saya, dan saya bertawassul lewat mereka agar didoakan supaya saya istiqomah di jalan Allah dan agar saya bisa keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan Allah menjadikan keturunan saya keturunan soleh-solehah, dan saya juga berharap agar berikan dalam husnul khatimah insyaallah. Jadi saya minta banyak kepada Ustazah Tafadholi, silakan. Tafadhol silakan. Dan sama kita bermunajat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma ya al-muslimin, Allahumma salli ala Muhammad wa barik Demikian tadi pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillah untuk promo pada hari ini terkumpul sebesar 456.000. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sebelum meninggalkan pengajian ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan membaca istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.